Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa anugerah-Nya dilimpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita berada di tempat ini, semua hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Kita akan mengawali ibadah kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Dalam pagi ini kita datang pada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, tubuh kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak, sebab hanya Tuhan yang kudus yang akan kita sembah. Haleluya. Dengan
dengan segenap hati kami mau datang di hadapan Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan kami ada kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan, diberikan kelegaan. Kami percaya ada mujizat terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami persembahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhir hanya kepada Engkau Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan memberi yang terbaik bagi Engkau. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Boleh sapa maju di depan belakang. Dengan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, demikianlah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetap bangkit berdiri, kita mau sama menjadikan bersuka cita. Sebab hanya kasih Tuhan, hanya kasih yang besar yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin.
Silakan untuk rayon 2 mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sayang dan berisi
kita semua untuk tetap setia sebab keadaan dunia semakin tidak menentu, tetapi di dalam Tuhan ada jaminan, yaitu kerajaan surga yang kekal dan mulia. Sebentar kita akan mempersiapkan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan bisa ke depan, kita akan berdoa. Saya mohon dengan kasih Pak Bapak pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pertengahan ibadah pagi ini kami mendapat kesempatan untuk mempersembahkan sebagian apa yang Tuhan percayakan, yaitu keuangan kami untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati para petugas yang hendak melaksanakan tugasnya. Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati kami dengan sukacita yang besar, sehingga dengan ucapan syukur ini kami melihat bagaimana cara Tuhan menolong kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur permohonan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk terus setia kepadanya, sebab Dia Allah yang setia kepada kita. Yesus, Engkaulah kebenaran. Yesus, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang mampu membawa kami dalam hidup yang kekal di dalam kerajaan surga.
dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah Kau nyatakan dan selalu Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah iman kami Tuhan, janji kami kepada Engkau. Selama ku hidup, ku mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Selama kami hidup, kami mau terus memandang hanya kepada Engkau. Karena hanya daripada-Mu lah Tuhan, sumber daripada segala pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mengandalkan akan Engkau di setiap langkah perjalanan kami. Di dalam kami mengiring kepada Engkau, di dalam setiap kegiatan, aktivitas kami, dalam pekerjaan usaha kami selalu akan mengandalkan akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan beracara pada pagi hari ini bagi kami umat-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, kami berserah di dalam pelayanan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau yang akan menyatakan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima akan kebenaran daripada firman Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silahkan duduk, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bawakan satu renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-23. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-23, di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sini saya berikan satu judul, mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, kita nanti akan membaca secara bergantian dari kaum pria dan juga kaum wanita bergantian. Ayat yang ganjil, ayat yang 1, 3 dan seterusnya itu dibacakan oleh kaum pria, nanti ayat yang genap dibacakan oleh kaum wanita. Untuk menghormat akan firman Tuhan, mengundang sekali lagi Bapak Ibu berkenan untuk berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan baca tentang ayat-ayat ini. Kaum pria mulai 2, 3. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keila. Ia turun menyambut
Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Keila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila. Itulah aku dengan orang-orang ke dalam Saul. Firman Tuhan akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, di sini mengkisahkan tentang perjalanan daripada Daud, ya. Daripada Daud, di saat Daud mendapatkan satu pemberitahuan tentang keberadaan kota Keila yang mendapat serangan daripada orang-orang Filistin. Sebab dikatakan bahwa orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Nah, pada saat itu Daud mendengar akan berita ini. Daud tidak serta-merta kemudian mengambil satu tindakan. Daud tidak langsung mengambil satu keputusan untuk maju berperang melawan orang Filistin atau menghalau orang Filistin itu dari kota Keila. Tetapi di sini Daud terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Nah, jadi meskipun dia seorang raja, dia mempunyai banyak pasukan dan dia juga mempunyai hak untuk mengambil satu keputusan bagaimana Daud menjalankan kepemerintahannya ini. Daud tidak menggunakan segenap kemampuannya, tidak menggunakan kemauannya sendiri, tetapi Daud selalu berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud diperhadapkan seperti keadaan yang sulit ini, Daud, sekali lagi, Daud tidak memakai kekuatannya sendiri, tapi dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi untuk mengalahkan orang Filistin itu? Dan jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, pada saat Tuhan sudah menyatakan ini, dan Daud juga masih berembuk dengan pasukannya, dengan orang-orangnya. Bagaimana Tuhan sudah menyatakan bahwa kita harus maju, kita harus pergi ke Keila untuk
menghalau orang Filistin ini. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang Daud? Ya. Orang-orang daripada Daud mengatakan, ingat, kita ini sedang ada di Yehuda, kita sudah ketakutan. Nah, apalagi kalau kita pergi ke Keilah melawan barisan perang daripada orang-orang Filistin. Nah, jadi meskipun Tuhan sudah memberikan kesempatan, ya, menyatakan agar Daud maju untuk menyelamatkan Keilah, Daud juga masih melakukan rembukan dulu dengan orang-orangnya. Dan orang-orang Daud, ya, mengingatkan kepada Daud bahwa di saat dia masih ada di Yehuda sudah ada rasa takut, apalagi nanti kalau kita berperang maju melawan orang Filistin. Apakah benar itu nanti akan menjadi bagian kita kemenangannya? Nah, sekali lagi Daud datang kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dan kembali menanyakan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan jawab? Firman Tuhan datang kepada Daud yang menyatakan, bersiaplah, pergilah ke Keilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pernyataan Tuhan yang kedua inilah, ya, di mana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu, maka Daud bersama-sama dengan orang-orangnya mengambil langkah untuk melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan kepada Daud. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan daripada Daud pada masa itu, apabila dibandingkan dengan keadaan kehidupan kita pada masa sekarang ini, kita hidup di muka bumi ini yang tidak pernah luput dari segala permasalahan. Kita juga tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan-pergumulan dalam kehidupan itu. Nah, bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah atau keadaan yang mungkin kita merasa sulit secara manusiawi, bahwa kita ini seringkali bertindak mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri. Aku jadi iso ngatasi masalah si koyok ini. Iki masalah masalah cilik sian. Oh, iki masalah sing enteng. Aku jadi iso. Bahkan pada saat kita mengambil tindakan, kita tidak pernah terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan untuk kita menyerahkan apa yang menjadi keputusan kita dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita memang, ya, secara manusiawi kita itu jarang sekali melibatkan Tuhan itu di dalam segala perkara kita. Kita jarang, karena ya tadi kita merasa aku masih bisa. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan mengatakan memang banyak rancangan manusia untuk menjalani kehidupan ini. Dengan segala permasalahannya, manusia itu banyak rancangannya. Tetapi firman Tuhan mencatat bagi kita bahwa keputusan Tuhanlah yang mestinya terlaksana di dalam kehidupan kita. Kita boleh buat banyak rancangan, kita boleh banyak rencana. Oh, kalau masalah ini penyelesaiannya begini. Oh, kalau masalah yang ini penyelesaiannya ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari seturut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita,
di saat kita mau melangkah menyelesaikan satu permasalahan, jangan sampai kita lupa melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Meskipun toh kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tetapi ingat bahwa kemampuan kita, kekuatan kita itu ada batasnya. Jadi jangan sampai pada saat kita melangkah tanpa kita konfirmasi dulu dengan Tuhan, kita melangkah untuk menghadapi permasalahan yang kita jalani itu, maka apa yang terjadi? Di saat kita sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah, akibat apa yang terjadi di tengah-tengah penyelesaian, kita merasa aku kok gak mampu, baru merasa kemampuannya yang tidak bisa dipakai, maka apa yang terjadi? Biasanya nangis, nangis. Dan pada saat nangis itulah baru ingat kepada Tuhan, iya aku lali, iya aku lupa. Nah, baru datang kepada Tuhan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita mau seperti Daud. Daud punya kekuatan, Daud punya kemampuan, Daud punya pasukan, karena dia seorang raja. Tetapi pada saat diperhadapkan dengan masalah, dengan orang Filistin ini, Daud tidak langsung mengambil keputusan untuk mengajak pasukannya berperang melawan orang Filistin. Tapi Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Artinya Daud berdoa kepada Tuhan, menyerahkan apa yang akan menjadi tindakan ataupun keputusannya dalam menghadapi orang Filistin itu. Dan pada saat Daud sudah menyampaikan hal itu kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menyatakan majulah, majulah, lawanlah dan kalahkanlah orang Filistin. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Nah, di situ baru Daud mengambil langkah untuk melawan orang Filistin, menghalau orang Filistin dari kota Keila tadi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau bertindak seperti Daud ini. Karena inilah yang merupakan satu keputusan yang sangat bijak jikalau kita sebelum melangkah, belum melangkah dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, kita berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan. Kita mohon petunjuk daripada Tuhan. Jalan mana yang harus aku pilih? Jalan mana yang harus aku lalui untuk menyelesaikan masalahku ini? Yakin dan percaya, jikalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga akan menyatakan kemurahannya kepada kita. Seperti Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud. Daud adalah merupakan salah satu contoh yang bagi kita anak-anak Tuhan, ya, contoh dari seorang yang selalu berdoa, ya, selalu mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan-tindakan, ya. Jadi Daud melibatkan Tuhan. Daud melibatkan Tuhan di dalam segala segi kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam rumah tangganya. Daud juga di dalam menjalankan kepemerintahannya, Daud senantiasa melibatkan Tuhan dalam mengambil segala keputusan. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari apa yang saat ini firman Tuhan ajarkan kepada kita. Saat ini kita tidak tahu, ya, saling tidak mengetahui di antara kita apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita.
Tetapi di saat kita merasakan, mungkin saat ini kita sedang ada masalah, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ingat akan Tuhan, andalkan Dia. Dia yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dia yang mampu untuk menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan dalam pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam peribadatan kita. Tuhan menilik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setelah kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, kalau untuk menghadapi apa yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kita ini, dan Tuhan memberikan izin kepada kita, ya ini loh yang harus kamu kerjakan, kamu harus melakukan yang begini, jangan melakukan yang seperti itu, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Suara itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita berlaku atau melakukan seturut dengan apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan. Jadi kalau kita masih ada keraguan di dalam kita melangkah untuk menyelesaikan satu permasalahan, jangan sampai kita mencoba untuk melanjutkan langkah itu dalam penyelesaiannya. Seperti orang-orang Daud tadi, dia masih meragukan. Karena apa? Di Yehuda saja dia sudah merasa takut. Apalagi kalau maju ke kota Keila menghadapi pasukan perang orang Filistin. Nah, kemudian dalam keraguannya kembali Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan apa yang harus dilakukan Daud, dan Tuhan memberikan satu janji kepada Daud. Maka Daud bersama orang-orangnya maju melangkah di dalam nama Tuhan, menghalau orang Filistin dari kota Keila itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah Daud melaksanakan apa yang dikerjakan bersama dengan pasukannya tadi dalam menghalau orang Filistin, tahu-tahu mendengar kabar bahwa Saul juga sedang berencana untuk melawan atau memerangi Daud yang sedang terkurung menurut daripada Saul. Daud itu terkurung di kota Keila ini. Dan itu kata Saul, ini merupakan perangkap yang Saul buat untuk bisa mengalahkan Daud. Dan pada saat Daud mendengar akan hal itu, Daud juga bertanya kepada Tuhan, akankah aku ini nanti diserahkan kepada Saul oleh orang-orang Keila ini? Dan pada saat Tuhan menyatakan, memang benar kamu akan diserahkan. Nah, pada saat itu Daud bersama pasukannya kembali mendapatkan petunjuk dari Tuhan agar Daud bisa terlepas dari rencangan Saul ini untuk untuk mengalahkan Daud ini, sehingga Daud bersama pasukannya bisa terlebih dahulu meninggalkan kota Keila. Sehingga apa yang menjadi rancangan Saul juga tidak bisa menjadi nyata atas kehidupan Daud. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berlaku seperti Daud di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan ada bersama kita dimanapun kita ada. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita juga bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan
ya, yang mengandalkan akan Tuhan, kita dukung doa bagi negara kita ini. Negara kita yang saat-saat ini ya sedang panas-panasnya persiapan daripada pemilihan umum di tahun yang akan datang. Kita sudah mendengar ya berita bahwa ini calon itu, calon dan lain sebagainya. Nah, mari kita akan berlaku seperti Daud. Berlaku seperti Daud, berdoa bagi negeri kita ini, agar Tuhanlah yang menyatakan kemurahannya bagi negeri kita. Karena di tangan Tuhan segala sesuatunya yang terbaik buat kita semua dan juga untuk kita bangsa Indonesia ini. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Marilah kita membiasakan untuk selalu bertanya kepada Tuhan, apakah kita harus bertindak, apakah kita harus pergi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi itu, atau mungkin Tuhan menghendaki kita untuk diam terlebih dahulu. Biarlah keputusan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dengan mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, seperti Daud dengan penuh kepercayaan melangkah di dalam nama Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dan dalam kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada Daud bersama para pasukannya, para orang-orangnya, maka dengan campur tangan Tuhan ini Daud beroleh keberhasilan di dalam mengalahkan segala musuh-musuhnya, dan kemenangan yang besar yang Daud peroleh bersama pasukannya. Dan demikian juga jikalau kita mengandalkan akan Tuhan, maka Tuhan juga selalu akan memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kita ini. Seperti pujian tadi yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap memandang kepada Tuhan. Ya. Jadi selama aku hidup, mataku tetap memandang kepada Tuhan. Karena daripadanya lah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kita sekalian. Jadi jika Tuhan menghendakinya, maka kita akan bisa melakukan apa yang akan kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah saat ini kita memilih di dalam setiap pribadi kita apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah itu permasalahan kecil, permasalahan besar, mari kita akan selalu berserah kepada Tuhan, mengandalkan akan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membimbing kita, menolong kita, dan menuntun kita kepada jalan keberhasilan di dalam kehidupan kita ini. Damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami selain boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan setiap pujian yang boleh memberikan kekuatan bagi kami juga boleh mendapatkan petunjuk daripada firman Tuhan untuk kami menjalani kehidupan dalam pengiringan kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah Kau mau senantiasa nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami agar di dalam setiap langkah perjalanan kami boleh selalu mengandalkan akan Engkau di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber satu-satunya bagi pertolongan kami. Engkau yang mengetahui keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga yang mengetahui seberapa kuat kami di dalam hidup ini ya Tuhan.
Namun kami yakin percaya bahwa jikalau kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka kami mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga di dalam perjalanan pengiringan kami boleh senantiasa dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami seperti Daud ya Tuhan, yang selalu mengandalkan akan Engkau di dalam setiap langkah perjalanan hidupnya, sehingga Daud boleh menikmati kemenangan demi kemenangan, dan juga Daud boleh menikmati kesejahteraan yang datang dari Engkau. Demikian juga Tuhan, jikalau kami mau berlaku seperti Daud, maka itu juga akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Setiap permasalahan dalam kehidupan kami, Engkau juga yang akan menyelesaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang akan memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami, dan Allah Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah di dalam menjalankan setiap apa yang Tuhan ajarkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Puji nama Tuhan, firman Tuhan boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita belajar banyak hal bahwa kita terus harus mengandalkan Tuhan, memandang kepada Tuhan, meminta hikmat pada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Mewakili Gembala Sidang dan pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih pada Bapak Joko yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita akan mempersiapkan persembahan yang kedua. Kita akan naikkan pujian Allah Sanggup. Dan kita akan menyaksikan pengumuman. Saya persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja.
Selamat ulang tahun kepada Saudara Paidi, anak Alex Nathanael, Ibu Suminah, Bapak Yendi Trio Laksono, anak Ayura Johana Kurniawan, anak Mozella Putri Wicaksono, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer Minggu 18 Juni 2023, WL Ibu Deborah Agustina, Singer Ibu Susi dan Ibu Gloria. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 18 Juni 2023, Bapak Irawan, Bapak Denny, dan Saudara Ivan. Jadwal pelayan kolektan Minggu 18 Juni 2023, Ibu Sudarwati dan Ibu Nani. Demikian pengumuman. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan doa syafaat sekaligus doa penutup dan doa berkat. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur telah merampungkan ibadah kita di hari ini, dan saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang lalu telah berkorban untuk pembuatan renovasi toilet jemaat, yang mana sedianya dibutuhkan biaya 17 juta dan baru terkumpul 4.600.000. Lalu saya sampaikan kepada pihak pusat untuk membantu, dan mereka menyatakan kami bantu secara penuh, dan akhirnya telah dilakukan upaya-upaya yang baik sehingga satu toilet kuno yang hanya satu saja bagi jemaat sekarang telah menjadi 2 toilet dengan kloset duduk, sehingga yang tua-tua tidak kerepotan. Dan akhirnya kami rapat yang 4,6 yang sudah terkumpul diprioritaskan untuk membangun tangga, menyempurnakan tangga ke lantai 2, dan dilakukan pengeramikan untuk area depan kelas yang masih ada tersisa tanah, ya, perlu ditutup dengan keramik, lalu tangganya juga dikeramik dan dikasih pegangan supaya yang naik turun tidak terpeleset atau jatuh, ya. Dan semua sudah terlaksana dengan baik, tinggal dilakukan pengecatan tembok dan atap yang membutuhkan dana 2,5 juta. Itu yang sedang kita usahakan. Dan dari bidang sound system musik menyampaikan bahwa ada kebutuhan dana untuk renovasi atau peremajaan peralatan sound system yang membutuhkan dana 10 juta rupiah. Itu termasuk dengan pembaruan beberapa kabel-kabel. Nah, karena itulah saya pribadi
berunding dengan istri, ayo kita buat apa begitu yang bisa dijual ke jemaat dan hasilnya akan kita sumbangkan untuk mendukung beberapa kebutuhan yang masih kurang, belum tercukupi. Nah, hari ini ada dijual es dawet fantasi, ada durenya, ada nangkanya, ya, 1 cup 15.000, harga sodako, ya, harga sumbangan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mampir di depan garasi sana. Yang mau bayar lebih juga boleh gitu ya. Hanya ada 30 cup, masih ada 15 cup yang belum tersaji. Kalau mau dipesan juga boleh. Jadi itu semua yang kita perlu upayakan dan kita doakan, kita perjuangkan bersama-sama sehingga tercapai apa yang dirindukan oleh kita semua. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang terbeban, terjun langsung dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang berkoneksi dengan pemerintah, dan kita perlu doakan anak-anak Tuhan yang punya hati seperti itu, yang mau berjuang seperti itu di ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kota Malang ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa surga, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu, berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini atau bulan ini. Tuhan memberkati semua dengan kesehatan yang prima, dengan damai sejahtera-Mu. Cita-cita dan harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjadi lelah untuk memperjuangkan pelayanan yang terbaik yang disajikan bagi Tuhan dan umat Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah kehidupan mereka dengan segala berkat kerajaan-Mu. Kami juga membawa doa untuk kebutuhan dana bagi beberapa pekerjaan, yaitu untuk pengecatan tembok dan plafon di area pastori. Berdoa juga untuk kebutuhan dana bagi peremajaan peralatan sound system. Kami serahkan semua kepada-Mu. Kami tidak mampu ya Tuhan, tetapi Engkau-lah yang maha mampu. Kami terbatas, tetapi Engkau-lah yang tidak terbatas. Dan hanya kepada-Mu kami berseru, memohon berkat-Mu, sehingga semuanya dapat tercukupi dan terlaksana dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Evangelis Emil yang minggu depan akan berkhotbah di sini. Kiranya Tuhan memberkati beliau dalam persiapan-persiapannya. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan atasnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terjun
secara langsung dalam pelayanan sosial kemasyarakatan untuk sesama warga bangsa di Kota Malang ini, untuk NKRI tentunya. Kami memohon doa agar hikmat Tuhan, bimbingan Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan memberkati mereka. Bapak Suwandi, Bapak Budi Herwanto, Bapak Nono, Tuhan berkati mereka semua dengan hikmat-Mu dan bimbingan-Mu untuk melaksanakan beban tanggung jawab yang ada dalam hati mereka untuk kepentingan warga bangsa, kepentingan gereja Tuhan, kepentingan sesama. Tolonglah saudara-saudara kami ini, dan Tuhan pakai mereka sekalian dalam hikmat, kebijaksanaan, kuasa, bimbingan, dan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi daripada-Mu, bimbingan-Mu, dan perlindungan pasukan malaikat-Mu atas beliau, para menteri TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kepentingan bangsa. Kami berdoa juga untuk Bapak RT 3, Bapak RW6, di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan kesehatan yang prima. Tuhan menambahkan hikmat akal budi, bimbingan-Mu atas mereka sekalian. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang sudah berkorban. Tuhan memberkati dengan ragam berkat kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Evangelis Emil yang akan melayani di tempat ini minggu depan. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Tuhan berkati dengan hikmat, dengan pengurapan daripada-Mu yang berlimpah. Terima kasih. Akhirnya saudara yang siap menerima berkat-Nya, tadakan tangan-Mu di hadirat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra berlimpah atas-Mu, memberi kuasa bagi-Mu untuk hidup sebagai saksi Kristus. Damai sejahtera, pertolongan dari Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman-Mu, menyegarkan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sebagai mempelai surga, menjemput gerejanya dan dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.